Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Bono Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, meyakini operasi politik untuk menunda pemilu sudah selesai. Dalam bahasa dia sudah game is over. Satu-satunya jalan untuk menunda pemilu itu menurut Surya Paloh harus dilakukan melalui sidang istimewa MPR. Karena ini berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi prediksi Nasdem itu tidak berakhir pada tingkat sampai pada keberanian dan kesepakatan untuk mengamandemen undang-undang. Itu kata Surya Paloh setelah dia membuka rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Sumatera Utara di Medan hari Kamis kemarin tanggal 3 Maret 2022. Surya juga menyatakan bahwa dalam hal ini tidak mungkin perpu. Itu di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, dekret itu super berbahaya, menjerumuskan pemerintahan yang sekarang, pemerintahan yang didukung setulusnya, sepenuhnya. Satu-satunya adalah membawa ini ke sidang MPR dan amandemen, tegasnya. Dengan dasar itu, Surya Paloh menyatakan Nasdem sudah mampu memprediksinya sebelum sampai situ, game is over. Untuk apa kita buang-buang energi pada hal-hal itu? Ujar Surya Paloh. Menurut Surya Paloh saat ini banyak hal yang lebih penting dibahas daripada sekedar usulan penundaan pemilu. Masalah pandemi kita belum selesai, masalah ancaman krisis baru terhadap seluruh aspek kehidupan kita, ini jelas. Kita ada ancaman krisis zaman sekarang, belum lagi obsesi kita dalam keinginan pemindahan ibu kota. Ini hal-hal yang lebih besar daripada hal itu, tegasnya. Sejak awal Surya mengaku nggak menganggap isu ini sebagai hal yang serius. Saya sudah berulang kali menegaskan, bagi Nasdem siapa lagi yang tertarik dengan isu seperti ini. Kita anggap saja itu yang melemparkan isu dan berwacana menawarkan konsep dan gagasan yang syukur-syukur kalau diterima oleh masyarakat, kata Surya Paloh. Ini menarik sekali apa yang dinyatakan oleh Surya Paloh ini. Jadi ya dia menganggap ini kesannya seperti konsep yang iseng-iseng berhadiah gitu, syukur diterima, syukur tidak gitu. Karena itulah dia kemudian optimis bahwa ini sudah sebagai sebuah permainan ini sudah selesai, ini sudah game is over. Pernyataan Surya ini tentu saja sangat menarik karena dia sudah berani mengambil kesimpulan. Tapi sejauh ini dari jajaran partai pendukung Jokowi maksud saya itu baru Surya Paloh sebagai ketua umum yang berani bicara secara terbuka menolak gagasan itu. Anda pasti ingat ya berapa pekan lalu kan bagaimana Surya Paloh itu dengan Jokowi kelihatan mesra sekali ketika Jokowi diundang untuk menghadiri peresmian tower Nasdem, dan pada waktu itu Jokowi memuji-muji Surya Paloh karena dia menyatakan bahwa ini gedung termegah yang dimiliki oleh partai politik, bahkan kemungkinan mengalahkan gedung Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat dan juga gedung Partai Komunis Cina. Nah, pada waktu itu Surya Paloh juga memberikan kursi untuk diduduki oleh Jokowi. Tapi ternyata kemesraan itu bukan berarti kemudian Surya Paloh juga mengambil sikap sama dengan partai-partai lain, yakni Golkar, PKB dan kemudian PAN yang mendukung opsi penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan dari Jokowi. Ketua umum partai yang lain ini PDIP, Gerindra, dan P3 walaupun partainya sudah menyatakan menolak, namun partainya ini belum secara terbuka, ini ketua-ketua umumnya belum secara terbuka berbicara. PDIP baru melalui sekjennya Hasto Kristianto yang secara tegas menyampaikan penolakan. Kendati dia mengklaim bicara atas nama ketua umum Megawati Soekarno Putri. P3 juga ketua umum partainya yakni Suharto Manoarfa yang juga menteri di kabinet Jokowi sebagai kepala Bappenas itu juga baru menyatakan ini melalui pernyataan wakil ketua MPR Arsul Sani. Dan Gerindra seperti kita ketahui yang menyampaikan adalah wakil ketua umum sekaligus juga wakil ketua harian Partai Gerindra Sugiono. Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa sampai sekarang belum berbicara dan memberi clue apapun. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
itu kan baru tadi yang kita sampaikan baru diklaim oleh Sugiyono akan segera menyampaikan sikapnya secara terbuka dalam waktu dekat. Hanya saja ini memang agak berbeda. Sikap Prabowo sebelumnya juga sudah disampaikan oleh juru bicaranya Dhanil Anzar Simanjuntak yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita serta merawat demokrasi kita yang sehat. Artinya meskipun tidak secara langsung menyatakan menolak, tapi Prabowo berlindung di balik ketaatan dia pada konstitusi dan merawat demokrasi yang sehat. Sikap 4 partai politik pendukung pemerintah plus 2 partai oposisi, yakni PKS dan Demokrat inilah tampaknya yang mendasari keyakinan Surya Paloh bahwa game is over. Sebab sejauh ini hanya Golkar melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto, PKB melalui Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar, dan PAN melalui Ketua Umumnya Zulkifli Hasan yang mengusulkan penundaan. Jadi kalkulasinya kalau mereka tetap ngotot untuk membawa ke sidang MPR, ini mereka dipastikan kalah telak ini. Total yang sudah mendukung ini secara resmi, yang partai-partai yang punya kursi di DPR itu modal mereka itu kan hanya 187 kursi kalau hanya dengan 3 partai tadi, yakni Golkar 85 kursi, PKB 58 kursi, dan Partai Amanat Nasional 44 kursi. Itu pun internal partai pendukung yang mau menunda pemilu ini nggak juga solid. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan misalnya diultimatum untuk mencabut pernyataannya. Sementara banyak pengurus di daerah juga yang menyatakan mengundurkan diri sebagai pengurus sekaligus kader dari Partai Amanat Nasional karena tidak sepakat dengan sikap politik yang diambil oleh Zulkifli Hasan. Bagaimana dengan kubu yang menolak? Ini kubu yang menolak ini total jumlah mereka ini suaranya sangat besar. Ada 388 kursi. Ini terdiri dari Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PDIP 128 kursi, P3 19 kursi, kemudian plus PKS 50 kursi, dan Demokrat 54 kursi. Belum lagi kalau ditambah dengan kursi dari DPD. Semula kan dikabarkan dari 136 kursi DPD itu sebanyak 102 atau 75% mendukung opsi penundaan. Bahkan disebut-sebut ketua DPD Lanyala Mataliti justru menjadi operator untuk melakukan operasi mendukung penundaan pemilu ini. Tapi hal itu kemudian sudah dibantah dengan tegas oleh Lanyala Mataliti. Nah, menurut Ketua Komite 1 DPD RI Fahru Razi, itu dia bisa jamin suara DPD itu solid menolak penundaan. Kalau toh ada yang mendukung, menurut Fahru Razi, mereka menyatakan siap membawa soal ini ke rapat paripurna DPD, dan dia menggaransi bahwa mayoritas dari anggota DPD itu akan menolak. Ya, jadi semakin berat ya kalau dari partai pendukung pemerintah saja itu dari 7 itu 4 partai menyatakan menolak, ditambah dengan oposisi PKS dan Demokrat, kemudian ditambah DPD yang katanya solid. Oke lah, tidak 136 suara semua DPD bisa dipastikan akan mendukung penolakan. Tetapi tidak seperti kabar sebelumnya yang disebut-sebut bahwa 75% dari anggota DPD RI ini mendukung penundaan pemilu. Sekarang kita sampai pada satu pertanyaan yang saya kira sangat menarik sekali. Benarkah opsi ini, atau bukan opsi, saya kira ini wacana untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi itu sudah game over, seperti yang dikatakan oleh Surya Paloh. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku masih optimis, jadi usulan ini bakal gol. Sebab menurut dia, hal itu kan belum dibicarakan secara resmi dengan ketua umum parpol pendukung lainnya. Jadi masih ini pembicaraan para ketua umum. Mereka belum dikumpulkan, belum diajak bicara secara resmi. Mungkin termasuk juga opsi-opsinya apa, siapa mendapat apa kalau mereka menunda pemilu. Ini kan belum dibicarakan secara terbuka di antara para partai pendukung. Muhaimin ini benar memang di antara para partai-partai yang menyatakan menolak ini kan baru Surya Paloh yang terbuka. PDIP, Gerindra, dan P3 itu belum secara langsung menyatakan sikapnya. Soal ini juga diingatkan oleh Ketua Komite 1 DPD RI, Fahru Razi. Dia mewanti-wanti bahwa peran para cukong akan sangat menentukan apakah para ketua umum parpol ini konsisten atau tiba-tiba bisa saja balik badan di tengah jalan. Saya pikir udah masif ya. Saya menduga ini memang skenario yang memang udah disiapkan jauh-jauh hari.
Dan mohon maaf, posisi DPD walaupun kita menolak, ya, ini skenario ini akan goal. Saya selalu melihat Pak Jokowi ketika mengatakan tidak, hasilnya selalu iya. Ketika saya tidak, selalu iya, kan gitu. Tidak impor, hasilnya impor, kan gitu. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan tidak, saya tidak mau diperpanjang, jangan-jangan iya ini, gitu loh. Iya, ini pernyataan diperpanjang gitu. Jadi artinya apa, saya ingin katakan bahwa rakyat Indonesia harus tahu ya bahwa kondisi itu sudah diciptakan. Nah, ini apa yang akan terjadi? Semua partai akan mengiyakan nanti. Udah diperpanjang aja semuanya. Karena semua yang diinginkan rejim, semua yang diinginkan oleh oligarki, tidak ada yang tidak tercapai. Coba tunjukkan sama saya, kepentingan oligarki satu detik ini, sampai detik ini, satu yang belum tercapai. Semuanya tercapai. Jadi ini kan, apa ya kalau kita sampaikan ini? Apa namanya, sesajen politik. Jadi sudah diberikan kekuasaan, sekarang diminta balik ya, mintanya satu-satu nih, ya kan. Nah ini kalau nggak diberikan, ya kan, resikonya ya mereka-mereka yang berkuasa. Jadi ini pasti akan diberikan, pasti diperpanjang kok. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Untuk tahap awal, kubu pendukung perpanjangan memang dalam posisi tertekan. Suara mereka ini kalah jauh gitu. Bahkan kalau tadi kan sudah dihitung-hitung dari jumlah kursi di DPR, ya apa yang dikatakan oleh Surya Paloh bahwa game is over itu tidak berlebihan. Tapi saya ingatkan jangan lupa ya, keinginan memperpanjang jabatan ini dapat dipastikan bukan keinginan Jokowi semata. Ada kelompok kepentingan lebih besar atau yang kita sering sebut sebagai oligarki yang ingin terus menjaga kepentingan-kepentingan bisnis dan politiknya dengan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Dalam wacana penundaan pemilu dengan konsekuensi memperpanjang masa jabatan ini, kita harus lihat bahwa Jokowi itu bukanlah subjek utama, bukan aktor. Ya, dia adalah objek. Ya, katakanlah gitu, bukan objek penderita, tapi dia adalah objek yang berbahagia. Karena dia juga dengan perpanjangan itu pasti dia juga menikmati dan banyak sekali mendapat privilege dan juga agenda-agenda politik pribadinya. Dan salah satu yang pasti kelihatan banget ya, Jokowi pasti masih terus bisa mengawal pembangunan ibu kota yang menjadi obsesi besarnya itu setidaknya sampai 2 atau 3 tahun ke depan, bukan sampai berakhir pada tahun 2024, karena sudah hampir dipastikan kalau sampai tahun 2024 itu ya ibu kota baru itu masih belum ada apa-apanya. Mungkin seperti obsesi Jokowi bahwa dia ingin upacara 17 Agustus tahun 2024 itu sudah dilaksanakan di ibu kota baru bisa terlaksana. Tapi ya itu mungkin hanya sekitar istana lah yang sudah selesai. Tapi bentuk dari ibu kota baru sendiri, ya aku yakin sampai tahun 2024 itu belum akan terwujud. Nah kalau kemudian ditambah 3 tahun lagi, ya minimal menambah sudah mulai kelihatan bentuknya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa sampai saat ini, sampai hari ini, hari Jumat ini, istana itu, apalagi Jokowi itu masih bungkam. Hanya pejabat level rendahan yang diminta bicara. Ini level abdi dalam lah, yakni stafsus Menteri Sekretariat Negara Valdo Maldini yang terus-menerus berbicara ke media. Mensesnes Pratikno, Menseka Pramono Anung, juga KSP Muldoko, apalagi Presiden Jokowi itu masih diam seribu bahasa. Jadi alih-alih beranggapan bahwa game is over, saya menyarankan untuk terus mengawalnya, jangan sampai lengah. Begitu tekanan mengendor, jangan kaget bila tiba-tiba situasinya itu berubah. Semua balik kanan dan partai-partai pendukung pemerintah tiba-tiba semua kompakur menyatakan perlu menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Opsi apa alasannya bisa dicari dengan berbagai dalih. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.